terdapat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Bentuk persembahan pada zaman dahulu di kitab Perjanjian Lama adalah berupa ternak seperti lembu, kambing, domba, ataupun merpati. Dan hal ini dilakukan oleh bangsa Israel untuk mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan persembahan ini wajib dilakukan oleh umat Israel. Tetapi berbeda dengan kitab Perjanjian Baru dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, di situ firman Tuhan berkata, "Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati." Kedatangan Kristus ke dalam dunia bukan hanya menyelamatkan kita dari segala belenggu dosa, tetapi kedatangannya juga untuk mempermudah segala sesuatu kita manusia untuk dapat bertemu dan dapat mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata tubuh kita adalah baitnya Tuhan, baitnya Allah, baitnya Roh Kudus. Seberapa banyak anak-anak Tuhan yang tidak menyadari akan hal ini? Terkadang kita menganggap persembahan kepada Tuhan itu hanya ketika kita datang beribadah, lantas memberikan korban persembahan berupa uang, kita memberikan perpuluhan, hanya sekedar seperti itu saja. Tetapi kebanyakan orang lupa bahwa sebenarnya yang Tuhan mau adalah persembahan dari diri kita sendiri, yaitu tubuh kita sendiri. Bagaimana kita bisa mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang benar, sementara kita sendiri tidak tahu cara mempersembahkan tubuh ini dengan benar kepada Tuhan. Seperti dalam kitab Ulangan 17 ayat 1 tadi berkata, "Persembahkanlah kepada Tuhan korban yang tidak bercacat celah atau sesuatu yang buruk, karena itu adalah kekejian kepada Allah." Sama halnya dengan ketika kita melakukan hal-hal yang buruk dalam diri kita, dalam tubuh kita ini, dan kita bawa kepada Tuhan, ini merupakan kekejian terhadap Allah. Jangan persembahkan sesuatu yang buruk kepada Tuhan, karena ini merupakan kekejian bagi Allah. Setiap orang Kristen harus menyadari bahwa pentingnya menjaga tubuh kita untuk bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Contoh yang sering kali kita lihat di sekitar kita, banyak anak Tuhan yang rajin datang beribadah kepada Tuhan, yang rajin membawa kolekte kepada Tuhan, tetapi sebenarnya tubuhnya dipenuhi dengan segala kecemaran. Bahkan ada juga orang-orang yang terjun melayani dalam pelayanan yang kudus di hadapan Tuhan, tetapi sebenarnya tubuhnya juga penuh dengan kecemaran. Ketika dia menjadi seorang pembawa pujian di dalam gereja, tetapi di luar gereja dia juga membawa tubuhnya untuk menjadi pembawa gosip, pembawa fitnah, pembawa kata-kata yang menghancurkan hati orang, dan lain sebagainya. Bagaimana ini bisa dikatakan sebagai persembahan yang benar? Bahkan banyak juga orang-orang yang menganggap hal ini sebagai hal yang sepele. Padahal hal ini hal yang penting, karena ketika kita menyepelekan hal ini, artinya kita membiarkan diri kita mempersembahkan kekejian kepada Tuhan. Seberapa banyak kita anak-anak Tuhan yang menyadari akan hal ini, mulailah untuk melakukan perubahan. Melakukan kebenaran firman Tuhan, saya sendiri katakan sulit, amat sulit. Tetapi kita punya Roh Kudus, kita punya Allah, kita punya Tuhan yang selalu memberikan kita kemampuan, yang selalu menolong kehidupan kita untuk bisa merubah setiap kehidupan kita. Mempersembahkan tubuh yang benar dan berkenan memang tidak mudah. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus berusaha dan mencoba agar kita mampu hidup di dalam kebenaran dan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Intinya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang berkenan, bukan persembahan yang dianggap kekejian oleh Tuhan.